presentasikan tentang Perang Honda. Perang Honda, strategik, keberanian, dan kemenangan tanpa pertempuran. Perang Honda, yang juga dikenal sebagai Perang Parit, adalah salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun 627 Masehi. Perang ini memperlihatkan kecerdikan strategi Rasulullah Muhammad SAW dan keteguhan kaum muslimin dalam menghadapi ancaman besar dari koalisi Quraisy dan sekutunya. Latar belakang peperangan. Setelah beberapa peperangan sebelumnya, termasuk perang Uhud, di mana kaum Quraisy sempat mendapatkan keuntungan militer, mereka merasa perlu untuk mengakhiri keberadaan Islam di Madinah dengan dukungan dari berbagai suku Arab dan Yahudi. Mereka berhasil mengumpulkan pasukan yang sangat besar, sekitar 10.000 orang, yang siap menyerang Madinah. Madinah sendiri saat itu tidak memiliki kekuatan militer yang sebanding untuk menghadapi pasukan sebesar itu secara langsung. Umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW hanya memiliki sekitar 3.000 pasukan, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan musuh. Rasulullah SAW kemudian mengadakan musyawarah untuk mencari strategi terbaik dalam menghadapi ancaman tersebut. Strategi Parit, ide dari Salman Al-Farisi. Dalam musyawarah tersebut, seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Salman Al-Farisi mengusulkan strategi yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam peperangan di Jazirah Arab, yaitu menggali parit di sekitar kota. Strategi ini berasal dari Persia dan terbukti sangat efektif dalam menghadapi pasukan berkuda yang merupakan kekuatan utama pasukan Quraisy. Rasulullah SAW menerima usulan tersebut dan kaum muslim segera mulai menggali parit sepanjang beberapa kilometer dari sisi kota yang rentan terhadap serangan. Mereka bekerja keras siang dan malam menghadapi cuaca ekstrim serta rasa lapar. Rasulullah SAW sendiri turut serta dalam penggalian, menunjukkan keteladanan dan kebersamaan yang menguatkan para sahabat. Pengepungan Madinah. Ketika pasukan Quraisy dan sekutu mereka tiba di Madinah, mereka terkejut melihat parit besar yang menghalangi jalan masuk ke kota. Pasukan berkuda mereka tidak dapat melewati parit, dan setiap upaya untuk menyerang menempuh kegagalan karena tidak bisa menyerang langsung. Mereka terpaksa mengepung Madinah selama beberapa minggu, menunggu kesempatan untuk menerobos masuk. Di tengah pengepungannya, kaum muslimin tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan yang sangat besar. Sementara itu, suku Yahudi, Bani Quraidah, yang sebelumnya memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan dengan berpihak pada kaum Quraisy. Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk memantau mereka, dan setelah pengkhianatan mereka terbukti, langkah-langkah pencegahan segera diambil agar mereka tidak dapat membantu musuh. Kemenangan tanpa pertempuran besar. Setelah beberapa minggu berlalu, pasukan Quraisy mulai kelelahan dan kehilangan harapan. Cuaca yang buruk, termasuk badai pasir yang melanda ke tengah mereka, membuat kondisi semakin sulit. Semangatnya mereka melemah, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur tanpa berhasil menembus pertahanan Madinah. Perang Honda menjadi kemenangan besar bagi umat muslim. Tanpa perlu melakukan pertempuran langsung dalam skala besar, strategi jitu, ketabahan dalam menghadapi kepungan, serta pertolongan dari Allah membuat kaum muslim berhasil mempertahankan Madinah. Pelajaran dari Perang Honda. Perang ini memberikan banyak pelajaran berharga, di antaranya strategi dan taktik lebih penting daripada jumlah pasukan, pentingnya persatuan dan kesabaran, bahaya pengkhianatan. Perang Honda bukan hanya kemenangan dalam peperangan, tapi juga bukti bahwa dengan strategi, persatuan dan doa, umat Islam dapat menghadapi tantangan besar dan keluar sebagai pemenang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.